Dengan demikian, kami terhadap pemotongan tersebut memiliki dampak. Satu, kami mengalokasikan gaji dan tunjangan, itu 45 miliar tersebut kami alokasikan sampai bulan Mei. Mahkamah Konstitusi dalam kondisi sulit. Lembaga peradilan itu awalnya selamat dari mimpi buruk pemotongan anggaran. Namun, kini menjadi salah satu lembaga yang ikut terkena pemangkasan anggaran atas nama efisiensi. Salah satu imbas pemotongan anggaran ini adalah MK disebutkan hanya mampu membayar gaji pegawai hingga Mei 2025. Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan menjelaskan, MK pada 2025 memiliki pagu anggaran 611,4 miliar rupiah, realisasi anggaran 51,73% atau setara 316 miliar rupiah. Dengan begitu, sisa anggaran sekitar 295 miliar rupiah. Namun, kebijakan Kementerian Keuangan memblokir anggaran 226,1 miliar rupiah membuat pagu anggaran MK berubah menjadi 385,3 miliar rupiah. Dan sisa anggaran yang bisa digunakan saat ini hanya 69 miliar rupiah. Dari sisa 69 miliar tersebut, MK kemudian mengalokasikan dana untuk beberapa kebutuhan utama, salah satunya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 45 miliar. MK juga mengalokasikan pembayaran tenaga PPNPN dan tenaga kontrak 13 miliar, langganan daya dan jasa 9 miliar, tenaga outsourcing 610 juta, dan honor perbantuan persidangan perkara 409 juta. Dengan demikian, kami terhadap pemotongan tersebut memiliki dampak. Satu, kami mengalokasikan gaji dan tunjangan, itu 45 miliar tersebut kami alokasikan sampai bulan Mei. Kemudian adanya komitmen dalam rangka penanganan PHP UKADA tidak dapat dibayarkan karena tidak ada anggaran tersisa. Kemudian termasuk kebutuhan dalam rangka kegiatan penanganan PUU, SKLN, dan perkara lainnya hingga akhir tahun. Yang keempat adalah komitmen untuk pemeliharaan kantor seperti pemeliharaan gedung, kendaraan, peralatan mesin, dan keperluan pokok sehari-hari perkantoran tidak dapat dibayarkan. MK sendiri telah mengajukan usulan ke Komisi 3 DPR RI berupa pemulihan anggaran 189 miliar rupiah. Anggaran ini akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan dari Juni sampai Desember 2025 sebesar 38,263 miliar rupiah. Kemudian biaya penanganan perkara PHPU Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya dengan nilai 130 miliar rupiah, serta juga biaya operasional pemeliharaan kantor sebesar 20 miliar rupiah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menghemat anggaran besar-besaran di pemerintahannya. Prabowo beralasan kebijakan ini dilakukan agar anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk program makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah. Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar 306,69 triliun rupiah. Rinciannya 256,1 triliun dari belanja kementerian atau lembaga dan 50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.